Punya kamera 108 megapiksel, Xiaomi Mi Note 10 Pro ini punya kelebihan apa lagi sih selain kameranya? Gadget lover, assalamualaikum, balik lagi dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Nah, kali ini Mbak Gadget mau kupas tuntas Xiaomi Mi Note 10 Pro yang memiliki 108 megapiksel kamera yang berhasil menggebrak awal tahun 2020 ini dengan teknologinya itu. Kalau dipikir-pikir 108 megapiksel itu udah hampir samakah sama kamera profesional? Nanti akan kita lihat, kita akan kupas tuntas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up, subscribe, dan di-share channel YouTube Gadget Empire. Penantian flagship smartphone dari Xiaomi di Indonesia akhirnya terpenuhi. Mi Note 10 Pro hadir resmi di Indonesia dengan harga yang cukup mengejutkan, yaitu 6,9 juta. Kita bahas dulu dari desainnya. Feel flagship terasa banget begitu lihat dan megang Mi Note 10 Pro ini. Menggunakan desain bodi belakang kaca dan layar depan 3D curve, Mi Note 10 Pro ini kelihatan seperti Galaxy S series atau Huawei P series. Kesan premium udah dapet banget di Mi Note 10 Pro ini. Warna yang Mbak Gadget punya ini warna Aurora Green. Karena punya lapisan kaca, warna hijaunya ini jadi kelihatan keren banget, terutama saat terkena pantulan cahaya. Setup penta kamera diposisikan di pojok kiri atas. Tonjolan kameranya ini kerasa tebel banget. Ini karena sensor 108 megapikselnya yang gede. Kalau tanpa casing, Mi Note 10 Pro ini nggak balance ketika kita letakkan di atas meja. Bahkan jadi seringnya kegores karena kameranya jadi tumpuan. Jadi Mbak Gadget saranin selalu pakai casingnya ya. Posisi kamera keempat dan kelimanya kadang suka tertutup pas kita pegang smartphone-nya dengan tangan kiri. Bagian bezelnya dibentuk melengkung di bagian samping dan di bagian tepinya. Di bezel aluminiumnya ini hanya terdapat dua tombol untuk lock atau power dan pengaturan volume. Di bagian bawah, posisi audio jack ada di sebelah kanan. USB Type-C port di tengah, mikrofon dan speaker grill di bagian kirinya. Ketika kita letakkan secara horizontal, posisi audio jack gak ketutup tangan, jadi pas banget untuk main pakai earphone. Di bagian atas terdapat infrared blaster dan noise cancellation mic. Slot SIM cardnya adalah dual SIM 4G tanpa adanya opsi untuk menambah storage melalui micro SD. Dari sisi ukuran dan beratnya, Mi Note 10 Pro ini udah pas di genggaman dengan bobot yang cukup ringan. Sekarang kita beralih ke bagian depan. 3D curve layarnya bikin smartphone ini kelihatan mewah. Panel layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 6,47 inch dengan resolusi Full HD. Dengan ukuran notch yang gak gitu gede, screen to body ratio jadi lebih luas. Layarnya ini punya kepadatan pixel yang cukup tinggi sehingga kelihatan lebih jelas dan detail. Warna yang dihasilkan saat menonton video atau buka-buka foto cukup detail dan natural. Layarnya cukup cerah, jadi nonton video di smartphone ini enak banget. Dengan tingkat kecerahan yang cukup tinggi, Mi Note 10 Pro ini masih cukup nyaman digunakan di bawah sinar matahari. Layarnya sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 sehingga gak mudah tergores atau pecah saat terjatuh. Untuk menghemat daya, kita bisa mengaktifkan always on display sehingga kita nggak perlu buka-buka smartphone kalau mau ngecek notifikasi atau lihat jam. Dan layarnya ini disematkan juga under display fingerprint. Akses fingerprintnya ini cepet banget dan kita juga bisa pilih beberapa animasi yang keren buat fingerprintnya.
Penempatan speaker grill di sebelah kiri sering tertutup dengan tangan pas main game atau nonton video. Suaranya cukup kencang, bass dan surroundnya cukup bagus meski speakernya cuma punya single speaker. Beralih ke bagian kamera, setup penta kameranya hadir dengan kamera utama 108 megapiksel dengan 8 P lens yang dilengkapi juga dengan optical image stabilization untuk pengambilan foto dan video yang lebih stabil dan 1,6 mikron 4-in-1 super pixel untuk hasil foto yang lebih detail di kondisi malam. Setup penta kamera dari bagian atas terdiri dari 5 megapiksel telephoto lens dengan kemampuan 10 kali hybrid zoom yang juga dilengkapi dengan OIS, 12 megapiksel portrait lens dengan kemampuan telephoto 2 kali optical zoom dan face detection, lensa 108 megapiksel super sensor dengan OIS, 20 megapiksel ultrawide kamera dengan cakupan area 117 derajat, dan lensa kelimanya 2 megapiksel makro kamera yang juga dilengkapi dengan autofocus untuk mengambil foto-foto dengan jarak fokus yang sangat dekat. Banyak fitur menarik di kameranya ini. Di mode kamera utamanya, kita bisa langsung akses makro kamera, ultra wide angle kamera, 1 kali zoom, 2 kali zoom, dan 5 kali zoom. Untuk mengakses 10 kali zoom hybrid dan 50 kali digital zoom, kita bisa pinch layar hingga zoom yang kita inginkan. Karena punya OIS, jadi meski cuma dipegang tangan, hasil fotonya nggak bakalan blur saat kita zooming. Terdapat juga HDR, AI detection, dan juga disematkan efek filter dan beauty untuk bisa menghasilkan foto dengan kualitas terbaik sesuai keinginan. Bergeser ke sebelah kanan, kita bisa capture foto 108 megapiksel. Kita bisa menyematkan filter di lensa 108 megapikselnya. Namun, fitur HDR, AI detection, dan AI beauty tidak bisa digunakan. Di menu potret, kita bisa mengaktifkan filter, beauty, AI detection, dan juga movie mode. Terdapat juga night mode dengan opsi 2 kali zoom. Dan gak ketinggalan, pro mode buat gadget lover yang suka otak-atik settingan white balance, fokus, aperture speed, dan ISO kamera sesuai kebutuhan. Berikut adalah beberapa contoh pengambilan foto dengan menggunakan penta kamera di Mi Note 10 Pro ini. Nah, untuk pengambilan video, Mi Note 10 Pro ini bisa merekam video 1080p di 60 fps dan juga 4K video di 30 fps. Lensa makro, wide 2 kali zoom, dan 5 kali zoom bisa kita gunakan juga untuk pengambilan video. AIS bisa tetap aktif saat pengambilan video 4K, tapi fitur Super Stabilization hanya aktif di resolusi 1080p 30 fps. Dan tidak bisa kita gunakan untuk makro maupun zoom. Beauty video bisa kita aktifkan juga untuk syuting video potret atau ngevlog. Dan di kamera videonya ini terdapat menu short vlog untuk menghasilkan video artistik tanpa repot harus edit, muter-muter posisi kamera karena softwarenya akan secara otomatis memproses video sesuai template yang kita pilih. Terdapat juga mode short video untuk membuat video dengan fitur lengkap seperti di aplikasi TikTok. Dan gak ketinggalan,
slow motion video yang bisa merekam hingga 960 fps dan dengan kamera makronya. Di kamera depan, kamera selfie 32 megapiksel yang ditempatkan di notch kecilnya ini punya fitur yang cukup lengkap. Ada panorama selfie, palm shutter, AI portrait selfie, dan AI scan detection, AI beauty, dan gak ketinggalan akses face unlock juga lebih cepat dengan bantuan AI. Dari sisi performa, SoC Qualcomm Snapdragon 730G yang digunakan udah cukup bagus banget untuk mendukung fitur-fitur yang ada di Mi Note 10 Pro ini. Dilengkapi juga dengan RAM 8GB dan storage 256GB buat gaming, multitasking, video processing udah cukup banget. Adanya 2 perform core 2.2 GHz dan 6 efisiensi core 1.8 GHz ditambah dengan GPU Adreno 618. Experience gaming di Mi Note 10 Pro ini cukup lancar dan konsumsi dayanya cukup rendah. Dan dengan bantuan Game Booster, main game PUBG Mobile di settingan HDR, framerate high bisa lancar dimainkan di rata-rata 35 fps. Berikut adalah hasil pengetesan main game menggunakan Mi Note 10 Pro ini. Nah, untuk kapasitas baterainya sendiri cukup besar, yaitu 5260 mAh. Dengan kapasitas baterai yang cukup besar ini, Mi Note 10 Pro bisa tahan hingga 1,5 hari untuk pemakaian normal. Dengan kapasitas charger yang cukup besar juga, yaitu 30 watt, kita bisa mengisi daya penuh smartphone ini dengan cukup cepat. Cuma butuh waktu sekitar 65 menitan untuk mengisi penuh Mi Note 10 Pro ini. Dan gak ketinggalan, fitur NFC juga disematkan di Mi Note 10 Pro untuk kemudahan transaksi dengan teknologi NFC. Untuk lebih meningkatkan stabilitas jaringan, disematkan juga Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi X antena. Sementara untuk experience menggunakan MIUI 11 ini cukup nyaman meski terkadang muncul ads ketika kita install aplikasi atau buka aplikasi third party. Tema yang disematkan cukup beragam dan bagus. Smart Assistant cukup lengkap. Kita juga bisa menambahkan second space jika kita ingin setting smartphone dengan dua tampilan yang berbeda. Beberapa hal yang menurut Mbak Gadget kurang di smartphone ini diantaranya adalah yang pertama, yaitu dari sisi speaker yang hanya ada satu dan posisinya kadang tertutup tangan. Yang kedua, dengan kapasitas baterai 5260 mAh, Mbak Gadget sempat berekspektasi bahwa smartphone ini bisa tahan lebih dari 2 hari, tapi ternyata smartphone ini hanya bisa bertahan 1,5 hari saja, Gadget Lover. Mungkin karena konsumsi daya dari SoC dan hardware lainnya yang cukup besar. Dengan
Dan semua fitur flagship yang dihadirkan, sayangnya SoC yang dihadirkan adalah SoC mid-range dengan 730G 8 nanometer chipset. Tapi kalau dilihat dari harganya, SoC ini bisa dibilang cukup pas. Gak ada IP rating juga, jadi salah satu hal yang Mbak Gadget rasa kurang dari smartphone ini. Jadi Mbak Gadget gak berani tes untuk nyemplungin smartphone ini ke dalam air. Dan yang terakhir, meski chargingnya cukup cepat, sayangnya di Mi Note 10 Pro ini belum mendukung wireless charging. Dengan harga 6,9 jutaan, apakah Xiaomi Mi Note 10 Pro ini mampu bersaing dengan tetangga sebelah yang barusan launching dengan harga yang jauh lebih masuk akal dengan SoC-nya yang sama juga, tapi di sini perbedaannya hanya di kamera. Kita lihat aja bagaimanakah hasil penjualan di kuartal pertama ini ya antara Xiaomi dan tetangganya. Oke. Dan berikan kritik, saran, komentar kalian di bawah mengenai Xiaomi Mi Note 10 Pro ini. Apakah mending Xiaomi, apakah mending tetangga? Oke. Dan nanti kita akan berdiskusi bersama. Jangan galak-galak juga komennya, santuy. Kita di sini cuma berdiskusi, oke? Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video review berikutnya. Wassalamualaikum.